So, malam ini saya lagi ngobrol dengan FCF Bandung dan menunggu Pastor Sam untuk Hi, join. so Hey Sam. sorry. So sorry. So yeah. Hey. So you were talking about the last time was you were talking about what? Sorry. Go blank. Putus. Start lagi deh. Apa yang lo mau tahu? No, so the church you've been having a Right, webinar or class about. right. Yeah, Dan it's tadi not lo mau nanya academic, it's sesuatu. spiritual. Ya, it's Yeah, spiritual. crossing the Karena boundaries. kita nggak Kan cross kan the bilang boundaries enggak. karena ya Right. kita nggak cross the boundaries karena fokus utama kita adalah untuk mereka kenal Tuhan. Everything else Right. is secondary terhadap itu. Kalau kita bisa contribute lebih lagi di other areas, then we will. Tapi paling utama, khususnya untuk anak-anak usia 0 sampai 18 tahun ya, sampai mereka teenagers, ini adalah Right. kesempatan yang paling besar untuk kita bisa introduce who God is to them dan untuk Right. bagaimana cara mereka live out their faith. So that's something yang bukan tugas utama sekolah, institusi, itu tugas utama gereja. Ya. Right. So responnya dari orang tua selama ini gimana? How they view it? They like it? Well, interestingly, karena selain partnering dengan orang tua, one of the things yang kita lakukan juga small groups ya, discipleship di dalam small groups gitu. Yang gue paling surprise adalah memang di minggu kedua atau ketiga kita udah mulai start setelah kita bikin konten buat online service di hari Minggu. Biasa setelah itu tuh ada sesi small groups gitu. Yang menarik adalah kan ini transisi untuk tim di JPC juga ya, transisi untuk kita ngadain small group online. Dan di minggu pertama nggak semua small group leader itu melakukan virtual small groups yang online gitu. Dengan berbagai alasan, mungkin beberapa mereka agak gaptek atau intimidated, nggak ngerti gimana cara bikin small group online dan lain-lain gitu. Tapi yang menarik adalah orang tua itu yang mulai komplain in a good way ya. Mereka nanya, kok abis gue selesai nonton kids video hari Minggu, kok small group leadernya nggak ada ajak anak gue small group ya gitu. Jadi mereka enthusiastic, mereka mulai melihat benefitnya gitu. Dengan anak-anaknya ini bisa ikut small groups online, it helps the parents juga gitu. Dan tentu kita selalu kasih resources buat mereka pakai gitu ya. Whether they use it or not, it's up to them. Tapi untuk yang menggunakan banyak feedback yang mengatakan, mereka dibantu gitu, untuk how to talk about God and faith and the Word of God setiap hari dengan anak-anaknya. Gitu. So far so good. So kan tadi you research juga jangan sampai TMI, too much information. Tapi kan jangan sampai juga gereja jadi TMI kan nih buat orang kan, gitu. So how you develop the frequency, culture-nya mau dibuat ke arah mana gitu. Frekuensinya how frequent and how long its session and how deep is the conversation tentang dari gereja ke orang tua lah. Conversation antara gereja dan orang tua maksudnya? Iya. Well, honestly, kalau dengan orang tua, ini meskipun kita udah ngomong dari sejak 7 tahun lalu, tapi it's only this year dimana kita bisa benar-benar bergerak lebih dalam lagi. Karena, why? The first 6 years kita fokus banget untuk establish structure small groups-nya. Gitu. Kita sibuk membangun small group culture in our church, terutama di Next Gen Ministry ya, yang tadinya sangat classes oriented, terutama di kids dan di youth ya. Terbiasa dengan Sunday school, kelas, dan guru ya. Shifting that mindset menjadi small group leader itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Itu kan about 3 years di kids. Mungkin saya juga pernah share ini ke teman-teman di IGF Bandung. Tapi baru 2020 di mana kita nih mau push inisiatif untuk lebih banyak lagi parenting resources. So, yang kami lakukan so far sama ini, saya bilang sama tim, kita harus create the resources dulu. Jadi saya itu tipe orang yang membedakan proses creating resource sama proses di mana kita meluncurkan resource itu. Gitu. Saat ini kami lagi proses membangun sebuah vault, ya, di mana ada informasi, ada kurikulum, ada materi, ada konten yang siap untuk kita launch gitu.
Tapi just because kami produksi bukan berarti kami udah launch, ya. So that is where we're at sekarang ini. Gitu. Jadi kalau mau tanya saya tentang responnya orang tua, so far sih saya bisa bilang bahwa yang meresponi itu mungkin early adopters, ya. Early adopters, ya, orang yang pas ada gadget baru dia langsung beli gitu, the first one. So kalau respons dari early adopters, they're happy karena apa? This is the philosophy. The philosophy adalah every parent wants to be a better parent. Ya, jadi kita pegang itu terus bahwa setiap orang tua, nggak ada orang tua yang bilang, you know what, gue mau jadi orang tua lebih buruk nggak ada gitu. Every parent kita assume aja gitu, they are bad parents mungkin, tapi kita asumsi bahwa every parent wants to be a better parent. Nah, kalau every parent wants to be a better parent, kalau kita mengerti bahwa semuanya pengen jadi lebih baik, apa yang kita kasih ke mereka gitu. So kita start dari landasan itu dulu. Gitu. Nah, whether mereka pakai atau enggak, that's a different story. Itu kedepannya akan tergantung dari komunikasi kita, dari teologi pengajarannya kita ke depan. Tapi kita bikin dulu nih yang ada. Kedepannya baru nanti kita akan pancing responnya seperti apa. Dan kita mau lihat apa yang lebih, yang berguna atau enggak gitu. So that's where we're at sekarang. Jadi kalau mau tanya, dari segi parenting kita belum jalan terlalu lama gitu. Selama berapa tahun JPCC kita baru bikin classes sama seminars. Tapi belum resources yang sedalam ini sekarang. Tadinya this year ada 2 kali pertemuan dengan parents untuk kita bahas lebih lagi the role of bagaimana mereka berperan dalam kehidupan iman seorang anak. Gitu. Right. Ya. So ketika kemudian hubungin orang tua begitu ya, anaknya ada yang keberatan nggak maksudnya you talk too much to my parents dan sebagainya begitu kan? Mungkin timbal baliknya begitu. Yeah, I mean for the kids, they don't really care. Untuk yang anak kecil mereka belum bisa menyuarakan itu. Paling yang keberatan mungkin yang SMP SMA lah ya. Tapi itu pun menjadi indikator gitu. Seorang small group leader jadi mengerti dinamika keluarga ini seperti ini, ya. Ada anak-anak yang nggak mau, and that's normal buat saya. That's normal. Itu sebabnya kenapa Next Gen di JPCC kids, youth, and parenting harus kerja bareng. That's the reason why kita harus kerja sama. Karena seringkali even orang tuanya perlu dibantu. Seringkali orang tuanya perlu dibantu. Gitu. Kadang anak-anaknya mungkin udah mau maju dalam iman ya, tapi orang tua yang kayak lu ngapain sih sibuk banget di gereja gitu, you know. Dan kita bisa ngerti dua sisi. Gitu. Karena again, sebelum usia 18 tahun, the home environment itu sangat formatif ya untuk mereka. Jadi kalau kita nggak punya konteks, kita nggak ngerti dinamika di rumahnya seperti apa, ya sulit untuk small group leaders bisa bantu dan punya konteks untuk bicara dalam kehidupan seorang anak. So, I mean it's normal untuk mereka nggak mau, dan kita cari cara lain. We find a way. Terus small group mulai dari umur berapa kan katanya? Small group kami officially sebenarnya startnya SD. Ya, jadi dalam arti apa, materi kurikulum small groups itu ada sejak SD ya, SD kelas 1. Tapi di baby class dan di basically preschool kindergarten ya, kami sudah ada small group activities. Jadi mereka nggak ngumpul untuk diskusi gitu ya, nggak seperti itu. Tapi dari segi activity pasti ada satu orang dewasa yang di-assign untuk consistently look after beberapa anak-anak dan juga untuk kenalan dengan semua orang tuanya gitu. Jadi ya starting dari infant baby mereka udah dikelompokin seperti itu di bawah satu small group leader gitu. So ya dari start udah small groups. For me and for many churches lah ya, waktu kemarin kita harus online kan banyak juga yang khawatir ya. Karena kan 100% online sekarang kan, jadi nggak ada pertemuan di gereja sama sekali. But setelah berapa minggu ini, we found out that it really works sebenarnya kalau memang diurus dengan baik juga gitu ya. Dan ada juga ternyata yang dulu kita lakukan, setelah COVID ini selesai, kayaknya kita nggak perlu gitu lagi deh. Gitu. There are some things that I'm thinking that I want to eliminate. Nantinya bahkan kalau udah ibadah bisa kembali lagi di gedung lah gitu ya. So for next gen, for kids and teens, do you feel like kayaknya gue mesti rubah deh. Kalau kita ketemu nggak ada lagi ini, nggak ada lagi itu, atau kita kayaknya sekarang mesti ada something yang ini yang kita rasa works gitu. Apa kira-kira? Have you ever thought about it? Okay, that's great. Good question and exciting question buat gue.
Kenapa? Karena sebelum COVID ini terjadi, ya, my team di Next Gen, Kids, Youth, dan mahasiswa segala yang parenting, kita memang tadinya kan lagi sibuk mempersiapkan untuk ada campus baru, ya. So ini kasih sedikit background aja gitu. Kita lagi siap untuk campus baru dan ujung-ujungnya kita kan ada 3 lokasi gitu. Dan sejak maybe awal tahun 2019, kita udah decide bahwa solusi untuk kita bisa lead, train, communicate di 3 lokasi adalah dengan teknologi. Ya. Jadi sepanjang tahun 2019, we're busy untuk digitalizing everything. Ya, dari recruitment, dari training, dari komunikasi dan lain-lain gitu. Bahkan banyak materi kita yang harusnya kita sampaikan di hari Minggu kita udah taruh online gitu di dalam website internal Next Gen gitu. Ternyata waktu this hits, ya, waktu ini hits, yang tadinya kita berusaha untuk push, ayo go online, ayo pakai resource yang ada online, ayo sekarang kita masuk online ya. Kita udah siap gitu semuanya itu. Cuma mungkin dulu adoptionnya tuh pelan. And then when this hits, mendadak adoptionnya langsung skyrocket. Ya, langsung semua kayak ngerti, oh my goodness, yuk kita pakai ini aja gitu. So puji Tuhan, ini this event is a gift to us di Next Gen. It's a gift to us. Kita nggak ada yang komplain sama sekali karena semua jadi mengerti, oh ini tuh yang mau dilakukan sejak dulu gitu. Di minggu kedua waktu kita baru masuk ke season ini, gue sempat kirim briefing ke tim gue. I told them bahwa apapun yang kita launch this season, ya, we will keep forever ke depannya. Ya, jadi saya bilang, jadi be careful. Saya nggak mau kita start any initiative itu cuma sekedar reaktif terhadap season ini. Dia bilang, think carefully, oke? Ya, think carefully. Karena ini kesempatan untuk kita start something new for the long term. Ya. Jadi kalau cuma bilang, kita bikin ini cuma sementara untuk COVID doang, I don't want it. Right. Ya. That's good. Jadi let's start something untuk ini. Satu hal yang menarik yang muncul dari semua ini adalah keputusan kami serentak as a team, ya, bahwa kedepannya kita akan treat online as a new location. Itu bahasanya sama-sama with my key team. Ya, jadi kita nih kayak starting campus baru nih online. Right. Jadi kita udah taruh kayak feature untuk anak-anak baru, or kita lagi mikirin sekarang infrastrukturnya bagaimana kalau misalnya ada new parents yang joining us online, bagaimana cara cek mereka nggak, belum berjemaat di gereja lain gitu ya, new Christians. Fun fact, interesting fact. Angkanya sih udah beda sekarang, tapi the first 3 weeks we went online untuk youth, ya, ini untuk youth, the teens, kita kedatangan orang yang daftar 32 anak baru, 32 yang klaim bahwa mereka nggak tertanam di gereja lain, mereka nggak pelayanan, mereka came across our website dan mereka mau join our community, gitu. 32 men, in 3 weeks, you know. So gara-gara itu kita kita assign beberapa orang untuk conduct small groups khusus untuk the newcomers online gitu, karena mereka nggak ada yang Zoom kan setiap minggu. So things like that yang menarik banget, dan kita mau banget explore dan kita keep for the long term gitu. One of the things yang akan berubah juga adalah akhirnya gue bisa membuktikan bahwa semua meeting bisa di Zoom. So benar ya itu ya, you know, attendance higher, discipline is higher. Jadi yes, itu bisa seterusnya ya. Banget. Dan gini, for kids, banyak small group leaders sama tim yang di kids itu surprise, kaget the level of engagement yang mereka dapetin dari anak-anaknya. Oke. Anak-anak itu lebih mau duduk nonton kontennya, lebih gampang untuk mereka duduk nonton konten daripada hari Minggu untuk mereka diam dengerin gurunya ngomong. You know what I mean? And then setelah itu, yang tadinya takut banget untuk ngadain Zoom dengan anak-anak preschool, ya, kindergarten, minggu lalu atau 2 minggu lalu baru dibuktikan, oh ternyata mereka engage banget dan mereka bisa gitu. And that there's a way untuk mereka bisa ya itu narik perhatian anak-anaknya gitu. So and it can be done and nggak harus extravagant sama sekali. Waktu Easter kemarin
mereka bikin games untuk orang tua dan anak-anak ya. Lemparin Easter egg dibikin dari kaos kaki ke dalam keranjang gitu, dan beberapa keluarga Insta story dan post dan share ke kita. It's amazing what you can do cuma lewat Right, video doang online. right, Ya. right. So, selain daripada meeting, what are you gonna eliminate? Sam, Di sorry tadi service putus. lah, di Sunday. Hmm. Selain daripada meeting, what are you gonna eliminate on Sunday? Next gen lah, fokusnya lah, kids atau teens. Yang lu Uh, pikir ngapain selama mungkin ini nggak kita gitu ya? No, mungkin nggak eliminate. Beberapa hal yang real aja yang kita discover gitu ya. Hmm. Kita biasa nih hari Minggu, kita ada huddle. Kita ada huddle. The teams itu bakal huddle sebelum ibadah start. Ya. Right. Tapi waktu hari Minggu, our teams itu huddle-nya itu bisa about 15 to 20 minutes sebelum the session starts. Nah, feedback yang saya dapat sekarang dari tim, waktu mereka huddle di Zoom, mereka bilang, oh my goodness, kenapa kita nggak huddle di Zoom aja ya? Kita nggak terburu-buru, and then komunikasi lebih jelas. So we're shifting the Sunday 15-minute huddle ke hari yang lain di mana mereka bisa huddle lebih lama. Ternyata the team wants that. Gitu. Jadi that's one thing yang berubah di kami. Beberapa hal, I don't know about eliminating, it's more adding sih, lebih adding ya. You know what else I discovered? Yang gue happy banget, menarik banget. The young preachers, bro. The young communicators, ya. Oke. Ini gue curhat ya, saya nggak tahu ada pastor JPCC yang ngeliat atau enggak gitu ya. Nggak ada. Pastor juga manusia ya. Hi pastors, you must be asleep tonight gitu. Ntar kalau mereka nonton rerunnya, ntar gue diomelin gitu. Tapi all the older pastors, including me ya di JPCC ya, semua ngomongnya, aduh susah banget khotbah ke screen, susah banget khotbah ngeliat ke handphone, susah banget. Man, you talk to my youth teams, all the 20-somethings, mereka khotbah lebih bagus di kamera. Oh my God. Mereka khotbah lebih bagus. And no sweat, and mereka jadi jauh lebih kreatif. Gue literally ngomong mereka semua, I really love watching you guys on the screen. Lu malah jauh lebih engaging, jadi jauh lebih seru, dari jauh lebih kreatif dibanding lu live on stage hari Minggu. Dan you know what, Sam? Mereka juga jadi jauh lebih niat bikinnya. If you don't believe me, go to nextgen.myjpcc.org, nonton tuh semua khotbah youth selama 5 minggu terakhir. Gue yang paling lame deh. Yang lain tuh keren banget. So, it's interesting untuk melihat semua ini. Dan kita harus be open ya, bahwa new generation communicates dan memang mereka berinteraksi dengan cara yang sangat berbeda. Gitu. And it's powerful, it's seru banget. Season ini nih, aduh dari segi ministry sama church nggak ada yang komplain deh. We're loving it, we're discovering new things, dan excited untuk perubahan yang akan terjadi juga gitu ke depan. So, kalau setelah ini happen training, tapi semua possible berarti online semuanya Zoom, semua training juga bisa lah ya. Yes, karena training kita udah online udah setahun lebih ya, and it works. Jadi gini loh, sebenarnya frameworknya gampang banget sih Sam. Semua yang sifatnya informational kita mau taruh itu online, content wise, ya. Yang nggak bisa di replace itu adalah coaching and discipleship, itu nggak bisa, ya. Of course it's great kalau bisa physical, tapi ya Zoom-nya bisa lah gitu. Maksud gue adalah information itu kita produce aja gitu. Kita record, kita produce, lalu dibagiin gitu. Tapi apa yang sifatnya informational dan apa yang sifatnya itu relational, nah itu nggak bisa diubah gitu. Relational tentu dari Zoom, so certain extent bisa Jadi gini loh, kalau mau meeting, bahas strategi dan lain-lain di Zoom masih bisa lah ya. Tapi kan as a team, we need more than that. Gitu. Kita perlu hangout, kita perlu build relationship. Disitulah dimana nanti itu nggak bisa di-replace dengan Zoom meeting. Ya, kedepannya harus tetap di-maintain gitu. Jadi makan bareng, hangout bareng, curhat, ya, saling mendoakan. You can't replace that. But information, meeting, technical stuff, semua Zoom aja. I know you're a very empowering leader. How much liberty you give your youth leaders lah gitu. Semua orang nggak sama, masing-masing ada kekuatannya sendiri dan sebagainya. But in terms of empowering, terutama untuk ada satu ide atau creativity,
Do you think what's the balance ya between benar-benar kasih mereka kebebasan sama betul-betul mentoringnya merekanya? Have you ever bikin line-nya gitulah? My line is the mission. That's my line. Yeah. For me, the mission comes first. Your creativity has to serve the mission. Buat gue itu doang sih the defining. Everything else buat gue I am so open. And honestly speaking, saya jujur aja ya, mimpin next gen. I mean look at me deh, gue nggak punya kids. gue nggak punya anak-anak. So kalau mau ide tentang how to do ministry with kids, gue tuh zero knowledge gitu atau zero experience sebenarnya. Gue harus rely on my team. Gue harus percaya ide-idenya mereka gitu. Gue harus percaya inovasi dari mereka. The credit goes to them gitu sebenarnya. Gue bener nggak tahu. Sama dengan youth gitu. Selama berapa tahun terakhir ide kreatif tuh nggak ada yang datang dari gue sama sekali. All the ideas came from them. Tapi gue tahu apa sih yang only I can do, ya. So far, yang only I can do adalah untuk menjaga mereka nggak keluar dari boundary missionnya kita. Ya, our mission is very clear. Buat gue kayak our mission adalah untuk bantu anak-anak itu untuk punya iman mereka sendiri. Gitu. That's bukan nebeng sama orang tua, bukan karena ikut hype gereja, bukan karena tradisi, but they have their own faith, their own relationship dengan Tuhan. Gitu. Dan kadang ada ide yang muncul yang doesn't serve that mission. Dan gue harus jadi orang yang nope, we're not gonna do that. Ya. Di luar itu silakan, feel free, be creative gitu. Jadi batasnya itu dan batasnya adalah budget. Lu boleh gila tapi tahu diri gitu ya. Ya. Gue juga I'm a guardian of the culture ya of my team. Jadi saya harus perhatiin bagaimana tim saya bekerja. Gue harus perhatiin who's on the team, orangnya seperti apa. Gue harus pastikan bahwa mereka bersatu, ya. Gue harus bisa pastor the team. Tapi dari segi smartnya, dari segi intelligence timnya, it's not me. Gue kasih kebebasan untuk mereka. Dan I say this di setiap meeting sama mereka ya, almost. Dan teman-teman yang login di Instagram, kalian bisa jadi saksi gitu. Saya selalu publicly ngomong, guys, I am not the smartest person here. Oke, kalian di sini jauh lebih pintar dari saya, tapi I'm your leader. Jadi too bad. Ya, lu lebih pintar dari gua, so jangan minta ide dari gua. Gitu. Gua mau dengar idenya lu. I'm not the smartest person, but I am the person yang dipercayakan untuk memimpin kalian. So batasnya adalah itu. Do you serve the mission or not? Bukan serve Kenny ya, serve the mission. Apa yang kita mau lakukan. Dan man, gue jadi setiap kali mereka do something, gue juga enjoy dan gue bisa surprise sendiri. That much freedom and liberty untuk mereka semua. Two last questions. Yang pertama adalah kan we learn from you untuk di istilahnya merge lah. I use the term merge antara kids, teen sama college, next gen department, and we've been experiencing and parenting. So it's a brilliant idea. Dulu kan semuanya kan terpisah-pisah begitu. What are the major benefits deh yang you rasakan selama ini setelah itu semuanya jadi satu big department lah istilahnya. Kalau if we want to use department. Oke, kalau one major benefit adalah semua jadi mikir long term. Itu powerful, ya. Karena kalau lu mikir long term, lu nggak buang-buang sumber daya. You don't waste resources. Kalau lu mikir long term, lu juga jadi jauh lebih efisien dalam cara kerja, ya. Jadi karena we work with volunteers banyak banget, di mana energy management itu jadi satu hal yang sangat utama ya. It's very important. Dan kalau misalnya kita semua gabung jadi satu, ada sinergi yang terjadi, ada efficiency yang terjadi, ya. And again, ada sense of ownership yang sangat besar yang terjadi. Dan apa ya namanya ya?
kayak gue kasih contoh deh, kayak baru beberapa minggu yang lalu, this is interesting. Jadi kids selama ini sudah ada 2 lokasi tempat kami, 2 locations, ya. Dan sekarang karena kita masuk online, kita treat as a third location, gitu ya. Nah, youth selama ini cuma 1 lokasi, ya, only 1 location. Dan kemarin saya sempat meeting dan mereka lagi struggling how to structure untuk communicate dengan multi locations gitu. Ada beberapa fault dalam sirkuitnya mereka, dan it's as easy as, guys, lu udah pernah ngomong sama tim kids belum? Mereka kayak belum. Nah, ini kan bosnya ini sama nih, ya kan? I'm like, okay, spend time, coba ngobrol sama mereka. And within days, mereka dapat shared knowledge untuk bisa structure youth team, mirip dengan kids team, dan find their own solution, gitu. Jadi, learning juga jadi lebih cepat, Sam. Karena, mereka sendiri-sendiri ya, dan bisa access that knowledge anytime, gitu. So, itu sih, buat gue jadi mikir long term, lebih efficient, dan ada sinergi yang terjadi, which means apa? Which means hasil yang tadi kita, contoh nih, gue cuma mau bikin acara buat kids doang, gitu. Tapi ternyata dengan keterlibatan tim youth ini bisa jadi lebih bagus, dan juga vice versa gitu. Kadang youth mau bikin sesuatu dan kids timnya juga bisa contribute gitu. Plus dari segi discipleship juga jadi long term ya. Karena sebagai small group leader, lu tahu nih untuk let's say you're a new parent, ya lu orang tua yang baru gitu. Informasi yang sama dikasih ke lu saat baby lu mulai ikut Sunday school, dan lu tahu bahwa ada pattern dan sistem dan pola yang sama sampai di selesai SMA. And there's a sense of stability yang para parents tuh dapatkan gitu. Dan mereka juga bisa lihat bahwa, hey, this church ini benar-benar care dari segi developmental perspektif anak gua. Right. So itu sih, ya, long term thinking. The last serious question, kan gereja, I know your culture nggak menekankan itu, but to some churches kan seniority matters gitu loh. Orang lama, orang baru punya urusan gitu. I know you've been managing Next Gen for the last few years kan. Ada orang lama, ada orang baru, and you're a new guy di waktu berapa tahun yang lalu lah ya di Next Gen department. Nah, how soon or how fast you entrust something to new people? Orang ini baru, dia bagus, dia komit. Ya. How fast bisa, dan bagaimana caranya untuk ngomongin ke tim itu budaya. Di sini mah nggak ada orang lama orang baru ya. We serve the mission. We serve you, but we serve the mission, gitu kan? Ya bahasanya gue lah. Maybe you can elaborate a bit. Seniority, conflict management. Ya, itu no credit to me ya. Karena puji Tuhannya memang udah ada landasan seperti itu in our church di JPCC dari secara keseluruhan ya. Tapi kalau bicara soal microculture tentu awalnya ada, pasti ada struggle sedikit gitu. Tapi hal seperti ini nggak bisa diomongin, Sam. Hal seperti ini harus dicontohin gitu. Bahwa, give an example ya, dan ini something yang practical yang gue lakukan. First question adalah how fast. Ya. Right, how fast? Gue nggak even punya number untuk itu. Tapi gini, gue mau pinjam istilahnya Stephen Covey Jr. ya, maaf dia bukan Kristen tapi gue pinjam ya. Dia bicara tentang the speed of trust. Oke. Right. Jadi gue nggak ukur kecepatan berdasarkan waktu, karena kalau gue pakai waktu itu jebakan senioritas lagi gitu. Right. Ya. So I put someone in charge at the speed of trust. Seberapa cepat. And it's not chemistry also, right? It's trust, right? It's not chemistry, no. It's trust. Right. No. Look, I mean, some of the people yang gue ada chemistry, gue nggak bisa trust sama sekali. You know, Yeah, really. Trust itu dibangun atas dasar karakter dan kompetens over time. Ya, right. Itu selalu rumusnya saya. Karakter, kompetensi, dan konsistensi. Itu 3 hal itu. But here's the thing. Banyak leaders justru kelamaan kasih trust ke orang lain. Yeah. Right. Exactly. You have to take the risk. Ya, mau gimana pun. How fast? Well, that's sooner good. Than you think. That's good. Yeah. Leadership is taking risk. Yeah. Right. Terus? Ya, calculated risk. Meskipun. Jadi contoh, okay? Man, I hope ini nggak sound kayak gimana gitu. Cuma
Honestly, jujur ya, in the whole next gen sekarang yang ada kids, ada youth, ada mahasiswa, I'm not leading anak-anak atau teenagers. I'm only leading 6 people. Itu doang. Gitu. Jadi yang puluhan, yang ratusan segala gitu, I let them lead. Gitu. Dan gue harus kasih kepercayaan itu karena apa? Mumpung gue masih bisa tajem, mumpung gue masih bisa bareng mereka, ya. I want to lead with them. Gitu. Jadi sebisa mungkin, secepat mungkin kasih leadership ke orang lain. Because that's the only way untuk lu bisa melayani lebih banyak orang lain lagi gitu. Gue sih lebih baik kecepatan daripada dibilang kelamaan ya. Totally agree. Yeah, and then untuk gue bisa menikmati their leadership. I mean really, I have youth coordinator gue sekarang namanya Rama. Rama is an amazing leader, very different dari gue. Gue bawel banget, dia enggak gitu ya. Gue orangnya cepat, I want things done fast. Dia he's slower, but he's so precise dan detailed dan thoughtful gitu. Kalau misalnya dia ngomong di depan, mungkin orang lebih bisa percaya dia daripada gue gitu, karena gue tukang jualan gitu ya. Tapi Rama, is somebody yang will speak from facts gitu. Jadi gue senang banget dengan adanya a leader like him gitu, karena gue juga ikut belajar dari dia gitu. Another one like that, the kids juga namanya Devi Sagita gitu ya. I mean, she's brilliant at multiple teams gitu, dan dia orangnya jauh lebih qualified banding gue gitu. Dan ada lagi Jimmy, Erika, dan sekarang ada yang baru namanya Erwin Misael. Erwin nanti ke depan akan jadi location coordinator. Dia akan pegang an entire location. He's 26 years old. Dia salah satu orang yang gue belum kenal lama, tapi has gained my trust very quickly gitu. Dan juga timnya dia gitu. Jadi saya selalu, oh by the way, speaking of leaders gaining trust ya, not just your trust but the trust of your whole team. Ya, mereka harus kenal dia, dan saya selalu cek reputasi yang mereka juga seperti apa gitu. So yeah, I mean for me, how sooner than you think, how fast, at the speed of trust. Itu sih jawaban dari gue sih. Dan bagaimana soal culture, okay, one last thing, gue mau ngomong, karena ini sesuatu yang gue lakukan secara intentional, okay? Let's say gue kasih Rama gitu, Rama, if you're watching, sorry to put you on the spot, atau Devi lah, gitu. Devi deh sekali-sekali, Devi. Kalau gue bilang Devi, I want you to lead this, okay? Nah, pada saat Devi mimpin meeting, ya ini awal-awalnya ya, gue harus di situ, Sam. I have to be there. Gue nggak bisa bilang gue udah delegate sama lo ya, bye. Gue harus ada di situ. Dan Devi pas dia bicara, ya, and then dia lihat kan ada gue nih, and everybody's looking, oh, okay, the big guy is here, gitu. Devi lihat ada gue di sini, and then Devi's gonna ask the question, kok kan mau nambahin sesuatu nggak? Ya, Iya. Kalaupun gue mau nambahin sesuatu, I gotta shut up. And I will say, no. Mau ngomong apa nggak? No. Karena mereka harus bisa lihat what Devi said, what Devi decided. If it's good enough for Kenny, it's good enough for everyone. Dan dengan itu gue empower Devi to make decisions ke depan. Gitu. Right. Sama halnya dengan all other leaders yang gue mau empower. I have to be there. Dan gue harus mencontohin, hey guys, gue aja submit nih sama dia nih. Gue aja dengerin dia nih, gue ikutin dia. So he's somebody yang bisa kita semua dengerin. If you have a problem with him, then you have a problem with me juga gitu. Dan gue belajar ini dari mana, Sam? Gue belajar ini dari Pastor Yose, Pastor Jeffrey, gitu. Karena mereka melakukan hal yang sama juga ke kita semua. So that's how you build a culture, bahwa leadersnya itu harus set the example, tunjukin bahwa gue juga mau tunduk kok sama yang lebih muda gitu, you know. So that's why kita nggak terlalu banyak problem soal senioritas dan lain-lain di sini. So good. I think tonight everything's gold. Bagus banget. Thank you, Sam. Terutama untuk yang pelayanan di next gen ya. Berguna untuk seluruh tubuh Kristus kali ya, gua rasa ya. So the lighter side, what are the books that you're reading? Right now? Yes. Do I really have to say this? It's okay. I'm reading Picard. Enterprise. Star Trek. I found it very spiritual. Okay.
good for you gitu. I get my enlightenment nonton Money Heist di Netflix. Tapi jujur teman-teman, saya ini orang yang telat baca One Piece dan I know udah hampir 800-an issue ya, chapter ya. Gue dulu nggak pernah suka, tapi gue mau komit, teman-teman gue yang bilang lu harus baca One Piece gitu. So gue udah sampai chapter 400-an lah, not bad lah ya, udah setengah gitu. Nggak tahu sampai kapan lagi gue akan baca itu. On the other side, lebih serius nih, tadi bilang gue sesat. I am reading Surprised by Hope by N.T. Wright. Ini life changing book banget buat gue. Really enjoying yang seperti itu. On the secular side, Simon Sinek is my guy right now. Gue lagi baca Infinite Game, which is awesome untuk para leaders. Untuk bisa baca itu. Ya ini light reading banget sih, nggak heavy banget. Gitu. But yeah, that's what I'm reading right now. Sisanya sih gue lebih banyak main game sih sekarang. Oh my gosh. Jadi gue tuh biasa tuh cuma bisa, guys, gue biasa cuma bisa main game kalau lebaran. Oke. And now, dengan adanya work from home, gak usah commute, my goodness. Gue tiap malam, thank you, Jesus. Game apa? Terus sekarang game apa? Gue sekarang lagi berusaha untuk kelarin Jedi Fallen Order di PS4 gue. On my Nintendo Switch. Gue berusaha main Animal Crossing for 2 days, gue give up, karena gue gak ngerti what's the point untuk gue farming, dan pungut buah dan mancing. I don't get it. I have to save the world, okay? So I'm sorry Animal Crossing lovers, I quit setelah 2 hari dan gue kembali ke Final Fantasy 12 on my Nintendo Switch. Gitu. Gila. Selain Money Heist, what are you watching? You follow the Korean? No, not that far. Korean? No, I'm so sorry, guys. I think Drakor makes you a bit more stupid, so I don't watch that. I don't. And plus, mumpung gue belum married, gue mau enjoy sebisa mungkin gak nonton Drakor, ya. Jadi kalian kalau mau unfollow gue karena gue nggak nonton Drakor, karena I called Drakor stupid, silakan unfollow. It's cool, okay? Go ahead, ya. I don't need Drakor fans following me, okay? I'm serious. Bless you in Jesus' name, okay? Jadi kalau kalian tersinggung karena ini, get alive, okay? Dan gue jauh lebih suka Japanese, ya. So Japanese drama, anime segala. I'm watching so much anime. I love it. I love the season. So good, Pastor Ken. Awesome talking to you. Hope to Always meet you in awesome. person By the soon. way, guys. Yeah, I mean, Sam, gue follow everything that you guys do online. Gue stalker. Oh my God. No, man, I love your team. I love what you do. Keren banget, man. You guys quality content, dan gue seneng banget interact dengan your team karena mereka selalu belajar. They're always learning. Kalian juga inspire our team beberapa kali gitu ya. So, man, really in this season kita semua saling belajar lah. Really appreciate what you guys do. Keren banget, really. Thank you. We're all in this together, learning from you a lot. Especially tonight, I think our next gen team dari tadi nontonin. Yes, we will. I will post it lah di my IG story. Is it? Yeah. Thank you, Ken. Yeah, I mean, if there's one, look, if there's one takeaway, kalian kalau mau improve your next gen ministry, ya coba aja berhenti nonton Drakor, pasti jauh lebih pintar kok nanti untuk do the ministry. Baik, everyone. Thank you so much, Ken. Right. Thank you. Good night, everyone. Bye. God bless us all. Yeah. Bye. Thanks, Sam. Night. Bye. Thanks. Thank you.